Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Rabu 8 Desember 2021. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, pernyataan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman terkait agama kembali menjadi sorotan. Kali ini yang menjadi sorotan adalah perihal kalimat jangan terlalu dalam mempelajari agama. Pihak TNI AD meluruskan maksud dari Sang Jenderal. Dikatakan maksud Jenderal Dudung adalah dalam mempelajari agama harus ada pendamping rohani yang mengarahkan, semisal Ustadz. Hal itu diterangkan Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Kadis Penat Brigjen TNI Tatang Subarna. Brigjen Tatang menuturkan seseorang yang memperdalam ilmu agama harus didampingi sebab mempelajari agama tanpa pendampingan ahlinya bisa berpotensi terjadi penyimpangan. Brigjen Tatang juga mengatakan bahwa dirinya hadir di dalam kegiatan kultum tersebut. Di sana, Jenderal Dudung menjelaskan saat ini banyak orang yang mendalami agama tanpa ada guru yang ahli saat itu, menurutnya. Meski telah diklarifikasi pihak TNI AD, pernyataan Jenderal Dudung ini memang terlampau di dalam menimbulkan polemik. Ya. Nah, pemirsa, apakah Jenderal Dudung ini lebih akrab dengan kontroversi ketimbang tugasnya sebagai pimpinan TNI AD? Apakah Jenderal Dudung juga terus-menerus mereproduksi kegaduhan di ruang publik, khususnya di media sosial? Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan Bung Hanif Kristianto. Beliau adalah seorang pengamat politik dan media dari Pusat Kajian dan Analisis Data. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aziz. Alhamdulillah, sehat ini, Bung. Alhamdulillah sehat sehingga bisa membersamai pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah. Baik, Bung. Langsung saja terkait dengan pemberitaan yang cukup viral ini beberapa waktu terakhir. Nah, ini kalau kita lihat ya, meskipun telah diklarifikasi oleh pihak TNI AD, apakah pernyataan Jenderal Dudung ya soal mempelajari agama terlampau dalam bisa berpotensi menimbulkan terjadinya penyimpangan begitu? Dan apakah ujaran tersebut pantas untuk diucapkan? Lalu apa ini dampak dari apa yang telah diucapkan tersebut? Ya, karena memang Pak Dudung ini juga sebagai publik ya, jadi public figure, jadi juga harus siap-siap untuk ditegur ya. Nah, apalagi terkait dengan ucapan beliau yang tentu ini juga menimbulkan makna-makna yang bias juga ya, bahkan cenderung tendensius. Nah, sejatinya ujaran tersebut tidak pantas ya diucapkan, apalagi ya jika memang tidak paham. Nah, ini. Nah, jangan-jangan memang memiliki tujuan tertentu ya untuk ya menjelekkan Islam lah ya. Meskipun seseorang itu beragama Islam ya. Karena kan kita kadang sendiri juga seperti itu ya, menjelekkan orang lain padahal kita sendiri juga salah, punya banyak kesalahan dan sebagainya. Nah, ini yang akhirnya menimbulkan polemik. Nah, andai pun publik ya dalam hal ini masyarakat tidak menjadikan gaduh, mungkin ujaran itu akan terus menggelinding bahkan ditelan mentah-mentah ya. Dan dampaknya apa? Karena ucapan itu sudah kadung terlontar dan publik juga menelan mentah-mentah ya. Karena memang publik itu kan yang dipahami itu kan ya makna itunya kan gitu ya. Jadi udahlah nggak usah pinter-pinter belajar agama ya, nggak usah pinter-pinter ngaji ya, dan sebagainya. Nah, karena itu nanti bisa menyimpang. Nah, tidak ada kalimat penjelas berikutnya. Nah, ini yang juga menimbulkan makna-makna ganda ya kalau kita berbicara dari sisi kalimat yang diucapkan. Nah, kalaupun ada klarifikasi ya, misalnya tadi ada tambahan harus ada ustadz, itu kan sudah diucapkan setelah awal itu sudah menjadi bahan perbincangan,
kemudian dimaknai ya apa adanya lah ya oleh publik ini, ya, kan gitu. Nah, seperti contoh begini ya, misalnya Mas Aziz sudah makan kan gitu ya, misalnya oh saya sudah makan, nah kan persepsinya itu ya. Jadi tidak, oh tadi saya makan nasi goreng, makan rawon, nah itu beda lagi gitu. Nah intinya di situ, Mas Aziz. Ya, baik Bung Hanif. Ini kan kalau kita lihat ya, sebelumnya juga Dudung Abdurrahman ini, Sang Jenderal juga pernah melontarkan suatu pernyataan yang juga cukup kontroversial ya. Di mana sebelumnya beliau juga mengatakan jangan terlalu fanatik di dalam beragama. Sebab katanya semua agama benar di mata Tuhan. Nah, apakah pernyataan yang bersangkutan ini juga mengusung pluralisme? Bagaimana umat Islam ini seharusnya menyikapi gagasan, praktik sekaligus propaganda dari pluralisme agama ini, Bung Hanif? Ya, memang apa yang dilontarkan beliau itu juga selama ini yang digagas oleh pengusung pluralisme, yang juga di situ ada kelompok-kelompok liberal ya, yang mengatakan ya semua agama itu benar di mata Tuhan. Nah, ini pun juga makna umum ya, belum lagi pada makna khusus tertentu. Karena kalau kita bicara agama itu kan juga, agama itu kan sendiri kan dalam kalimat agama itu kan makna umum ya. Kalau sudah ditambahi misalnya agama Islam ya, agama Kristen, Hindu, Buddha, nah itu sudah makna khusus. Nah, ini ya. Nah, memang sengaja ide pluralisme itu dilontarkan ya di tengah-tengah gagasan, di tengah-tengah mayoritas umat Islam itu ya tadi untuk mereduksi ya ajaran Islam ya. Karena selama ini yang diserang terus itu adalah pertanyaannya, kalau semua agama itu sama, kenapa kok ada orang pindah agama? Kan itu maksudnya. Ya, ya. Kenapa ada orang pindah agama? Ya. Yeah. Contoh misalnya Mas Aziz, kenapa kok tinggal di rumah itu? Ya, kok enggak pindah ke rumah yang lain dan sebagainya? Kalau sama-sama gini. Nah, ini fakta yang menunjukkan bahwa sebetulnya ucapan itu juga tertolak ya kalau menyatakan bahwa semua agama itu di mata Tuhan. Nah, Tuhan di sini yang dimaksud itu siapa? Karena sebutan dari masing-masing agama itu pun juga berbeda nama-nama Tuhan gitu kan. Bahkan ada yang banyak Tuhan ya. Nah, ini yang juga perlu kita pahami. Nah, karena itu sebagai umat Islam tentu kita harus paham bahwa propaganda pluralisme ini ya, karena ini sebuah ide atau gagasan, ini memang menyesatkan, dan ini adalah gagasan yang dibawa oleh musuh-musuh Islam ke negeri-negeri muslimin ya. Tujuannya apa? Agar ya umat Islam itu juga tidak mau lagi mengkaji Islam ya, agar juga umat Islam itu ya merasa bisa mentolerir yang aktivitas yang lain yang mungkin yang itu juga menyakiti hati umat Islam. Kemudian juga ini sebagai bentuk penjajahan secara pemikiran ya di dunia Islam, khususnya melalui gagasan pluralisme yang biasanya muncul di kalangan intelektual, yang akhirnya kalau ini disampaikan kepada publik ya ini sangat bahaya kan gitu ya. Jadi nggak ada rasa bangga gitu ya. Nah gitu ya. Jadi nggak ada rasa bangga. Ya contoh kita misalnya orang Jawa tentu bangga dengan kejawaan kita, misalnya bahasa yang halus, ya kan? Kemudian ada tata krama dan sebagainya. Nah, itu kita aja punya kebanggaan. Nah, tapi kenapa yang lain kita nggak bangga? Karenanya ya sebagai umat Islam pun kita juga harus bangga kan gitu ya. Nah, kalaupun ada propaganda semacam ini, berarti ini kan sebuah perang pemikiran ya, yang ini untuk menyingkirkan Islam di tengah-tengah kehidupan. Ya, begitu Mas Ayus. Ya, baik Bung Hanif. Ini kalau kita lihat juga Pak Dudung ini sendiri juga banyak kontroversi ya. Selain dua hal tersebut tadi, ini kalau kita lihat sebelumnya ya pernyataan Jenderal Dudung juga beliau mengatakan bahwa Tuhan bukan orang Arab, dan ini juga memancing reaksi di publik ini. Nah, apakah ada unsur penistaan agama dari pernyataan beliau tersebut? Dan dalam pernyataan tersebut, Jenderal Dudung juga dianggap menganalogikan Tuhan sebagai orang. Apakah kalau Anda melihat hal tersebut, apakah memang Jenderal Dudung ini lebih akrab dengan kontroversi ya ketimbang tugasnya untuk memimpin TNI AD, atau bagaimana ini analisis Anda ini, Bung Hanif? Iya, memang ya repot ya kalau sudah seorang pejabat publik kalau sudah melontarkan
pernyataan, gagasan dan sebagainya itu, apalagi itu yang kontroversi kan gitu ya. Nah, menganalogikan Tuhan orang itu saja sudah salah, ya kan? Karena kan apa ya, Tuhan tidak bisa dipersamakan ya dengan orang-orang, itu kan makhluk ya, ya yang diciptakan. Nah, makhluk pun ya berbeda dengan Al-Khaliq ya penciptanya. Nah, ini bisa saja ya kalau kita tarik kepada ranah hukum bisa saja juga ya masuk pada ranah penistaan agama ya kan gitu ya. Siapa sih yang mau disamakan ya agamanya dengan orang ya? Ya, mungkin analogi juga nggak nyambung gitu loh ya. Oh, apa pernyataan itu. Nah, karena versi akhirnya lupa ya. Biasanya orang kalau sudah kontroversi itu lupa tugasnya itu apa sebetulnya ya. Jadi tugasnya itu menjaga keamanan ya, persatuan dan kesatuan di negeri ini itu lupa. Malah membuat kontroversi ya, atau membuat lain versi ya. Nah, ini yang kadang-kadang kita juga sangat menyayangkan kan begitunya. Nah, karenanya ya pesan kami kepada beliau juga kembalilah kepada tugas pokok utama ya dan SOP yang jelas sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, karena kali ya persoalan-persoalan internal yang juga perlu dibereskan kan begitu ya. Belum lagi nanti kita bicara masalah separatisme, belum lagi ada konflik kepentingan kemarin ya, seperti ketika sebagian dari tentara memukul poluan ya. Ini kan juga konflik-konflik yang sering terjadi kemarin juga di bandara ya dengan anggota DPR RI. Nah, itu yang perlu diselesaikan karena begini ya. Pemirsa dimanapun Anda berada bahwa sebagai pucuk pimpinan dari Kepala Staf Angkatan Darat itu kan beliau sebagai manajer ya yang diminta untuk mengurusi ya dari satu lembaga tadi agar berjalan ya maksimal sesuai dengan tupoksi ya. Sudahilah ucapan-ucapan kontroversi ya. Karena itu nanti publik pun juga akan meragukan ya kepemimpinan beliau sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Jangan-jangan ini hanya sebagai balas budi saja kan gitu ya. Nah, karena beliau telah mungkin ya melakukan sesuatu yang itu menguntungkan bagi rezim atau sebagainya, sehingga kepercayaan publik tambah menurun ya kepada TNI yang selama ini ya TNI itu sudah dianggap sebagai apa ya, sebagai bagian dari rakyat gitu ya. Jadi kalau TNI-nya kuat ya rakyat pun juga selamat. Nah, intinya begitu. Ya, baik Bung Hanif. Kemudian selanjutnya, ini apakah Jenderal Dudung ini juga terus-menerus mereproduksi kegaduhan di ruang publik, khususnya di media sosial? Dan dalam konteks akademis ya, apakah ucapan dari Jenderal Dudung itu adalah bentuk sebuah wujud dari Islamofobia ya, dari beberapa pernyataan yang kontroversi tadi? Dan apakah ini juga salah satu langkah di dalam narasi deradikalisasi di Indonesia ini? Iya, kalau kita amati ya, rezim ini sejak berdiri pun juga sudah menarasikan perang melawan radikalisme. Nah, salah satu yang harus dilakukan adalah deradikalisasi ya, upaya-upaya itu ya, baik melalui lembaga yang sudah ditunjuk ya, ataupun yang apa diminta oleh penguasa negeri ini untuk menggencarkan ya aksi deradikalisasi ini. Nah, kalau ini diterus-teruskan ya, memproduksi kegaduhan di publik ya sekali lagi malah ini apa akan menunjukkan ya kegagalan ya bagaimana proses naikkan jabatan, kemudian kegagalan dalam suatu memimpin suatu lembaga dan sebagainya. Nah, apalagi nanti ucapan-ucapan itu pun ya berpotensi terpleset lidah kita ya kan begitu aja. Ini yang repot nanti begitu. Karena ya mulutmu harimaumu katanya begitu ya kan, kalau mau selamat ya tahanlah mulutmu ya, apalagi masa sekarang ini ya dengan adanya media sosial itu bisa saja itu semakin viral kan gitu ya, pernyataan gitu saja sudah viral gitu ya di mana-mana bahkan diperbincangkan ya dan bahkan ada yang ya pernyataan netizen yang mungkin agak kasar itu pun terlontar lah kan, ini malah menjadi dosa baru kan gitu loh bagi orang lain gitu loh ketika kita memproduksi hal-hal yang kontroversi apalagi melalui ucapan. Nah, dan sekali lagi salah satu langkah deradikalisasi ya ini adalah sebenarnya wujud Islamofobia kan begitu ya. Nah, karenanya kita menyarankan ya pejabat publik yang di situ ya sebagai seorang muslim tentunya kenapa dia harus takut dengan keislamannya kan begitu. Ya.
apa yang ditakutkan ya dari keislamannya kan gitu ya. Apa yang ditakutkan dari Islam. Nah, ya kalau orang di luar Islam ngomong begitu kan wajar saja ya, takut kepada Islam. Nah ini kita sebagai seorang Muslim malah ketakutan dengan keislaman kita ini ya seperti apa kan begitu ya. Nah karenanya ini harus sekali lagi stop ya untuk memproduksi kegaduhan ya. Jangan sampai nanti dikira ini adalah sebuah kedunguan gitu loh ya. Ini yang nanti publik itu juga menilai juga dengan sangat negatif terkait hal ini. Nah begitu Mas Aziz. Ya, baik Bung Hanif. Ini kalau kita lihat dari pemberitaan juga, ini kan sejak baru dilantik ya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat, Jenderal Dudung Abdurrahman ini langsung membuat kontroversi. Ya. Kontroversi yang terekam di dalam memori jangka pendek masyarakat, diantaranya adalah mengangkat kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua sebagai saudara. Di lain pihak, ya ini beliau juga sangat tegas terhadap FPI ya. Bahkan dulu ya balihonya itu diturunkan dengan pasukan yang bersenjata lengkap ya seperti mau perang begitu. Nah, padahal FPI tidak pernah mengangkat atau tidak pernah bersenjata api dan tidak menyatakan perang kepada NKRI seperti yang dilakukan oleh KKB di Papua. Nah, melihat terkait dengan hal tersebut, ini bagaimana tanggapan Anda mengenai fenomena tersebut ini, Bung Hanif? Ini fenomena menarik ya. Jadi setelah dari bawah terus naik dari kasat, kemudian punya cerita tersendiri kaitannya dengan penurunan baliho ya dari FPI misalnya begitu itu kan sangat memukul ya umat Islam gitu. Nah, ketika terjadi peristiwa itu ada peristiwa pembanding gitu ya. Ya ini ketika KKP yang dengan nyata-nyata yang minta ditangkap kan gitu ya. Kemudian sudah mengangkat senjata, tonil TNI maupun kepolisian, nah itu masih dianggap saudara. Nah, kalau yang saya amati di beberapa media itu juga kenapa menyebut saudara itu kan, KKP disebut saudara, nggak berani menggunakan senjata untuk itu ya, karena ini adalah pendekatan yang humanis ya, kan gitu ya. Pendekatan humanis yang tanpa kekerasan dan juga kalau pun ada kekerasan siap-siap mereka kan disorot oleh lembaga hak asasi manusia HAM ya. Nah, menurunkan baliho tadi sudah dengan parade ya, sudah dengan mobil-mobil yang penuh dengan senjata, laci senjata lengkap. Nah ini kan juga baliho itu loh, benda mati kan gitu ya, benda mati. Iya. Yang kalaupun kita menurunkan dia nggak akan protes gitu loh ya. Kalaupun kita mungkin merobohkan, nah ini ada orang manusia yang hidup membunuh orang yang hidup pula kan gitu ya. Jadi apa balasan yang tepat gitu ya. Sementara bandingkan dengan ketika mereka mengejar kelompok yang diduga terorisme itu sampai ya dibunuh kan begitu ya. Yang dulu ada gerilya di hutan-hutan dan sebagainya. Itu yang terjadi. Nah makanya perang narasi ya antara konteks ya saudara dan musuh ini ya ketika musuh dianggap saudara, ketika saudara dianggap musuh, lah ini ya berarti otomatis akan menimbulkan pecah belah di tengah-tengah masyarakat. Nah gitu loh. Apa yang akan terjadi? Ya sekali lagi masyarakat akan fokus kepada hal-hal yang kecil, persoalan kecil negeri ini, ya kan? Iya. Sumber daya alam kita ini dikuasai oleh asing, kita diem, kan gitu ya. Sementara antar ormas bentrok, kita juga diem, ya. Kita lebih ngurusi perkataan satu orang. Nah ini kan energi publik akhirnya tersedot kepada hal yang sebenarnya sepele, kan gitu loh ya. Ya sepele tapi membawa sebuah persoalan besar gitu loh. Nah dan kita akhirnya lupa kalau kita juga ada masalah yang juga harus segera diselesaikan dan dituntaskan begitu ya. Nah ini akan menjadi duri dalam daging kalau saya melihat begitu, Mas Aziz. Ya, baik Bung Hanif. Ini terakhir Bung Hanif terkait dengan hal tersebut tadi. Jika kita lihat dan mencermati terkait dengan banyak yang dilakukan oleh Jenderal Dudung tadi, nah ini sebagai seorang Muslim ya, terutama mayoritas ya, penduduk negeri ini adalah Muslim. Nah, ini bagaimana seharusnya karakter pemimpin dan juga pejabat yang dibutuhkan oleh umat dan juga yang dicintai oleh umat. Ini harus yang seperti apa ini, Bung Hanif? Nah, ini pesan paling penting ya untuk siapapun ya sebagai pejabat yang dia itu ada sebagai seorang Muslim. Nah, pilih mana
Anda itu didoakan ya oleh rakyat ya di dalam doa-doanya, atau sebaliknya didoakan kejelekan oleh rakyat karena merasa terdolimi, kan begitu. Itu kan pilihan ya. Ciri-ciri kalau pejabat atau penguasa itu dicintai, dia pasti didoakan, ya kan? Ya, seperti kita sering dengarkan ya, ampunilah pemimpin kami dan tujuan. Nah, ini. Tapi giliran kalau sebagai penguasa atau pejabat itu malah menyakiti hati umat, menyakiti hati rakyat, mendoakan saja itu enggak gitu loh ya. Berarti kan otomatis gak cinta. Kalau cinta itu kan sering disebut ya. Ya, itu kan begitu ya. Kita mencintai Iya. istri kita sering menyebut, mencintai anak-anak kita sering dipanggil-panggil. Kita mencintai Rasulullah pun juga kita gemar bersolawat dan sebagainya. Nah, karenanya publik ini sebetulnya butuh seorang yang pertama adalah kalau dia sebagai seorang muslim, sebagai seorang pemimpin yang meyakini akidah ya, akidah Islam itu adalah akidah yang sahih, akidah yang benar, itu dulu ya, dibenarkan dulu akidahnya. Bukan berarti mereka belum beriman, bukan, tapi menjadikan akidah ini sebagai tolok ukur ya di dalam sebagai sebuah kepemimpinan. Nah, jadi menjadikan akidah Islam yang sahih, akidah Islam yang benar. Kemudian yang kedua ya, bekerjalah ya sesuai dengan tupoksinya masing-masing ya. Tidak semua itu harus kita ucapkan kok ya. Kan begitu ya Mas. Tidak semua yang kita ketahui Iya. kita harus kritisi, kan enggak semuanya. Kadang itu bukan dalam ranah kepentingan kita kan gitu ya. Nah, itulah kenapa misalnya kita ini bukan lembaga agama ya. Kemudian kemana-mana ngomong agama kan tidak pantas ya. Misalnya kita bukan seorang kiai atau ulama, kemudian kita berfatwa. Nah, ya kan juga kurang tepat karena ini kaitannya dengan keilmuan. Nah, yang kedua bahwa apa yang diucapkan itu sebetulnya adalah seperti apa yang dia pikirkan ya. Orang itu kan begitu. Jadi orang itu bertindak atau mengucap sesuai dengan apa yang dia pikirkan dan sebagaimana informasi yang dia dapat. Nah, khawatir saya informasi kaitannya dengan jangan belajar agama terlalu dalam, kemudian semua agama itu sama, kemudian Tuhan kita itu bukan orang Arab, itu jangan-jangan yang masuk ke kepala beliau itu adalah informasi yang salah. Nah, inilah tugas bagi kita ya sebagai umat ini, umat Islam ya, menyampaikan informasi yang benar. Ya, kan begitu. Nah, ini tugas penting ya. Di situ ada dakwah tentunya. Nah, kemudian yang ketiga, seorang pemimpin atau pejabat itu siap untuk mendapatkan kritik, gitu ya. Nah, sebelum dikritik itu alangkah ya baiknya, alangkah indahnya kalau itu sudah melakukan kinerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah, kan begitu. Baru nanti kalau kritik itu kan berarti masukan yang membangun, bukan kritik yang apa? Malah memukul. Kan gitu. Lah ini kan kritik malah yang malah meredahkan gitu loh. Coba kritik ya, misalnya contoh saya dengan Mas Haris itu tolong ke depan tampilnya mungkin rambutnya agak rapi. Lah ini kan membangun. tidak tidak muncul dari sebuah kebencian. Nah, ini yang ingin kami pesankan kepada para pejabat ini adalah ya tadi lakukan tugas ya sesuai dengan tupoksinya, ya jangan melenceng ya. Kalaupun ada kritik itu adalah kritik yang membangun, bukan kritik yang memukul. Nah, kemudian yang keempat yang tidak kalah penting adalah ya kalau penguasa atau pejabat itu dekat dengan rakyatnya, dekat dengan umatnya, ya itu jangan setengah-setengah, itu ya. Jangan karena pencitraan, jangan karena ingin menjadi pimpinan yang ingin naik jabatannya kemudian atau sebagainya. Tapi ya betul-betul ikhlas. Ya kalau kita bicara lillahi ta'ala kan gitu ya. Nah, ikhlas lillahi ta'ala, dekat dengan mereka, mengurusi urusan mereka ya, urusan rakyat ini ya. Karena sekali lagi para penguasa itu juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Jadi sebelum mulut ini dikunci ya kan, kalau nanti tangan dan kaki ini apa menjadi saksi ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, nggak bisa lagi berkata-kata ya kan, karena mulut kita dikunci. Nah, sebelum datang itu ya mari para pejabat, para penguasa yang Anda itu muslim ya, baik-baikilah ya umat Islam ini, karena umat Islam itu mayoritas di negeri ini ya. Bukan berarti ini superioritas, bukan ya, tapi itu sebuah hal kewajaran ya. Ya, kita harus baik kepada mereka, jangan sakiti hatinya. Kalau hati sudah terluka ya, siap-siap ya dengan doa yang tidak terduga ya. Bisa jadi doa kejelekan, bisa jadi doa yang ya Allah segera turunkan penguasa negeri ini, bisa jadi itu ya.
Nah, itu yang pesan kami kepada para penguasa, pejabat, dan juga pada umat Islam secara keseluruhan, jangan lupa untuk tetap bersuara mengoreksi mereka. Itu Mas Aziz yang Ya, baik, Mas Awan, luar biasa Bung Hanif atas pencerahannya dan juga nasihat-nasihatnya. Mudah-mudahan ini didengar oleh para pemimpin-pemimpin kita sehingga mereka bisa memperbaiki dirinya untuk memimpin negeri ini menjadi yang lebih baik. Terima kasih Bung Hanif telah hadir ya di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga lain kesempatan. Assalamualaikum Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aziz. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rohman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.